Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H54012219093. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan VCM menggunakan aplikasi Art Studio. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5W1H dari VCM. Apa itu VCM? Nah, VCM ini ialah model yang pengembangan dari VAR itu sendiri atau vektor autoregresif yang dirancang untuk data yang stasioner di tingkat level atau di first difference biasanya, dan yang mempunyai hubungan kointegrasi dengan koreksi kesalahan error correction. Dan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek dari variabel tersebut. Nah, penyebab dari VHCM ini ialah dikarenakan yang pertama, eh, semua variabel ini menjadi variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lainnya dan menimbulkan masalah endogenity karena simultan dan tidak bisa dijelaskan hubungan jangka panjang dan sebab akibat antar variabel tersebut. Maka dari itu, kita menggunakan VCM ini jika datanya terkointegrasi dan kita bisa melihat hubungan jangka panjangnya. Nah, syarat dari VCM ini yang pertama datanya harus stasioner di tingkat first difference. Yang kedua ini datanya harus terkointegrasi antar variabel. Dan yang ketiga, model harus memenuhi kriteria varians konstan dan tidak berkorelasi. Nah, ciri VCM ini memasukkan error correction term atau ICT ini sebagai penyeimbang jangka pendeknya dan analisis short run dynamics dan long run equilibrium. Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, ke dalam kelebihannya itu dapat menangkap feedback efek antar variabel lebih sederhana tapi hasilnya lebih akurat, meminimalkan risiko spurious regression atau regresi palsu dibanding dengan VAR, dan memberikan informasi tentang kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan melalui koefisien ICT. Kekurangannya ini modelnya ini kompleks, terus membutuhkan data yang cukup panjang, dan dia tuh sangat sensitif dalam spesifikasi model, dan dia tuh kurang efektif untuk data yang berubah mendadak, dan keberhasilan sangat bergantung pada kointegrasinya. Nah, di mana aplikasi VSCM ini digunakan biasanya itu untuk menganalisis kausalitas antara inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lainnya. Bisa juga untuk melihat studi dampak harga komoditas global terhadap indikator makroekonomi. Oke, kita langsung saja ke demonstrasinya. Oke, tahap yang pertama ini kita harus mendownload semua package-package ini. Nanti jika sudah di-download, kita bisa cek satu persatu apakah sudah ke checklist. Seperti itu. Setelah itu, saya menggunakan data NPF dan FDR. Nah, sebelum ini ada data tahunannya, dan saya menghapusnya dengan mengetik seperti ini. Nanti hasilnya akan hilang data tahunannya. Seperti itu. Dan ini kita men-set datanya, yaitu saya dari data 2017, dan saya ini memakai data tahunan. Dan kita bisa lihat dari plot datanya. Nah, kalau kita lihat dari plot datanya ini eh, masih apa ya, kayak naik turun secara tidak signifikan seperti itu. Nah, kita ini mengubah namanya. Kita uji stasioner secara formal, kita bisa mengubah namanya. Kalau saya mengubahnya itu menjadi huruf kecil semua seperti itu. Dan di sini saya akan uji
di sini juga masih yang uji sesioner di formalnya. Nah, di sini saya akan uji ADF. ADF-nya ini pada tingkat level dan di first difference. Nah, yang kita butuhkan itu datanya itu stasioner di first difference. Kita bisa run semuanya ini. Oke. Oke, kalau kita lihat datanya ini pada stationary level belum stationary level ya karena datanya ini masih lebih besar dari 0,05 untuk di NPF dan FDR. Sedangkan pada first reference datanya ini sudah lebih kecil dari 0,05, maka data ini stasioner di tingkat first reference. Terus kita ingin melihat lag optimumnya. Nah, kalau misalkan dari aplikasi Studio ini, dia ini menyarankan kita ini memakai lag dari AIC-nya ini 2, FPE-nya ini 2, sedangkan Haki dan SC-nya ini satu-satu. Tetapi kita ini memakai eh, apa ya, dari Haki dan SC karena dia yang paling sensitif dan jadi kredibel seperti itu. Nah, akan tetapi dalam data ekonomi ini biasanya itu kita minimumnya ini pakai data lagnya ini 2. Jadi kita akan menggunakan data lagnya ini jadi 2 seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kita memilih nilai AIC, HQSC, dan FV-nya ini nilai yang terkecil. Kalau misalkan dari AIC-nya, kalau kita lihat yang paling terkecil ini ada di leg kedua. Untuk HQ-nya ini yang terkecil di di 1 ya. Dan untuk nilai SC-nya ini di 1 juga. Dan FPE-nya ini di, di 2. Maka dari itu kita menggunakan yang leg ke leg, leg 2. Oke. Oke. Setelah itu, oh, setelah itu kita akan mengestimasi model VAR-nya. Nah, kalau kita lihat ini multiple apa R square-nya ini 0,4 sekian dan p-value-nya sekian. F statistiknya 10, 13. Residual standard error sekian, multiple expression. Oke. Nah, kita lihat ini bahwa korelasi antara residual NPF dan MPF ini adalah positif dan FDR terhadap FDR juga positif. Seperti itu dan di sini juga ada nilai covariance matriksnya. Nah, kita ingin melihat kestabilan dan ingin mengetahui apakah syarat kestabilannya ini terpenuhi apa tidak. Nah, kalau kita lihat data ini dikatakan stabil ketika nilainya ini kurang dari 1. Kalau kita lihat nilai semuanya ini kurang dari 1, maka data ini stabil dan memenuhi syarat kestabilan tersebut. Oke. Nah, di sini kita ingin langsung ke kointegrasinya. Kita uji kointegrasi. Nah, di sini
Kita lihat, kita pakai John Hudson Procedure bahwa data ini terintegrasi ya. Kita lihat dari sini R kurang dari 91, R sama dengan 0. Di sini. Karena tes statusnya bisa dari CV-nya ini. Oke. Nah, kita ingin estimasi model VHCM. Oh, ini tadi juga sama. Oke. Kita akan mentransfer VHCM ke VAR. Nah, ini model fixnya. Kita akan lihat nilai rootnya dari model fixnya. Nah, kita sudah bisa menentukan bahwa nilai ini sudah stabil ya, karena kurang dari 1. Nah, kita ingin melihat kausalitas dari NPF-nya ini terlebih dahulu, bahwa NPF ini lebih besar dari lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, ini memenuhi hak nol, jadi NPF-nya ini tidak ada hubungan jangkauannya dengan FDR-nya itu sendiri. Nah, kalau FDR juga sama, ternyata dia juga lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan kausalitas antara FDR dan NPF-nya itu. Nah, kita akan uji auto auto korelasinya. Nah, dari sini kita lihat dari p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka data ini tidak ada autokorelasi, jadi bebas autokorelasi. Arch test ini kita ingin melihat apakah adanya heterokedastisitas. Nah, nilainya ini juga lebih besar dari 0,05, maka datanya ini homokedastisitas. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ingin melihat IRF. IRF ini untuk kita melihat shock atau guncangan. Kita bisa zoom. Nah, dari nilainya ini kita bisa interpretasikan bahwa eh, NPF terhadap NPF-nya ini ketika ketika pada masuk ke berapa ini 1. Nah, ini mengalami guncangan pada periode keempat terhadap dari NPF ke NPF-nya itu sendiri. Sedangkan dari NPF ke FDR-nya ini juga mengalami guncangan dari uh, dari 1 ini dalam periode yang ketiga seperti itu. Nah, kita ingin melihat FEVD-nya ini. Kita ingin melihat seberapa berkontribusi variabel satu sama lain. Nah, kalau kita lihat FEVD eh dari NPF ke NPF-nya itu sendiri mengalami kontribusi yang sangat besar ini dari NPF-nya ke NPF ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kontribusi yang terbesar itu terjadi kepada FDR ke FDR-nya. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.